Biasanya para perampok memiliki rencana matang sebelum menjalankan aksinya, apalagi jika hendak merampok bank. Namun sematang-matangnya sebuah rencana disusun, ternyata ada saja hal-hal tak terduga yang terjadi yang dapat mengacaukan aksi perampokan. Seperti yang dilakukan atau dialami beberapa perampok berikut ini, yang justru membuat aksi kejahatan mereka tampak konyol dan dapat membuat orang tertawa. Seperti apa kisah konyol yang benar-benar nyata dari para perampok yang gagal? Berikut on the spot merangkumnya dalam 7 aksi konyol perampok. Sekelompok perampok berhasil ditangkap hanya sekitar beberapa meter dari lokasi perampokan setelah sang pengendara berhenti di lampu merah. Polisi berhasil memburu para pelaku, Malachi Jones, Corey Fregis, dan Kylie Nightingale yang telah merampok toko perhiasan Fraser Hart Store di Inggris. Aksi perampokan itu sendiri terekam kamera pengintai atau CCTV jalan. Entah karena memang taat lalu lintas, sang operator CCTV melihat mobil yang dikendarai ketiga perampok ini berhenti di sebuah lampu merah di kawasan Kent, tidak jauh dari toko perhiasan tempat mereka merampok. Dengan informasi tersebut, polisi pun dengan mudah menangkap ketiganya yang rata-rata masih berusia 19 hingga 22 tahun. Yang menjadi pertimbangan Jonas Jacob, seorang penyelundup asal Romania. Ia memilih kendaraan yang benar-benar unik saat mencoba menyelundupkan sekitar 100.000 paket rokok dan tembakau di perbatasan Ukraina. Ia bukannya menggunakan mobil van, truk, atau mobil lain, melainkan kereta keledai. Jonas Jacob akhirnya ditangkap pihak kepolisian perbatasan Ukraina setelah ketahuan mencoba menyelundupkan barang. Saat aksinya tercium, Jonas Jacob sebenarnya telah berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Namun apa daya, keledai yang dinaikinya tentu tidak sebanding dengan mobil sedan polisi yang bisa meluncur cepat. Ulah konyol pernah dilakukan oleh seorang perampok bank di Nantong, Jiangsu, China. Aksi perampokan ini terekam kamera pengintai. Mulanya, perampok pria berjalan masuk ke dalam bank dengan penuh percaya diri. Sampai di lobi bank, perampok ini menodong para pengunjung dan pegawai bank dengan pistol. Sayang, aksi itu tidak sesuai rencana. Magazin pistol terjatuh ke lantai, kemudian perampok itu lantas memungut dan memasang magazin kembali. Pengunjung dan pegawai bank yang melihat kejadian itu langsung lari keluar bank. Perampok pun kebingungan, karena ketika ia berhasil memasang magazin itu, tak satu pun orang didapatinya. Di saat bersamaan, alarm tanda bahaya berbunyi. Perampok berusia sekitar 48 tahun itu kemudian melarikan diri, namun berhasil ditangkap polisi. Di kantor polisi diketahui bahwa pistol yang dibawa perampok itu hanya senjata mainan. Lain lagi dengan aksi perampokan yang dilakukan Dennis Hawkins di Pittsburgh, Amerika Serikat. Dalam aksinya, pria berusia hampir setengah abad ini menggunakan rambut palsu, payudara palsu, dan celana badut untuk menutupi identitasnya. Berdasarkan laporan, Dennis pun membawa pistol mainan sebelum melakukan aksi perampokan di Bank Citizen. Ketika berada di dalam bank, Dennis sempat duduk-duduk santai beberapa menit. Ia pun kemudian mendekati seorang karyawati bank dan meminta sejumlah uang tunai sambil menodongkan senjata. Ternyata karyawati bank tersebut cerdik, ia memasukkan sebuah bom cat ke dalam salah satu amplop uang. Setelah mendapatkan uang, perampok segera meninggalkan bank melalui jalan belakang. Saat ia menyempatkan diri untuk melihat uang dalam tas, bom cat meledak dan mengotori uang di dalam tas tersebut. Dennis pun panik. Kesialan perampok itu ternyata tidak hanya sampai di situ. Ketika hendak melarikan diri, ia merampas sebuah mobil yang di dalamnya terdapat seorang perempuan. Setelah diperintahkan sang perampok untuk keluar, dengan cerdik perempuan tersebut membawa serta kunci mobil dan menutup pintu. Secara otomatis, ketiga pintu lainnya pun terkunci dari luar. Setelah mendapat laporan, perampok bank Dennis Hawkins yang telah terkurung di mobil akhirnya ditangkap polisi.
Pada 23 Maret 2011, sebuah perampokan terjadi di sebuah bank komersial internasional di Houston, Amerika Serikat. Dengan berbekal senjata plastik mainan, para perampok pun menodongkannya kepada dua petugas kasir yang sedang bertugas saat itu. Meskipun dua kasir tersebut terlihat takut, namun sebenarnya mereka bersekongkol. 4 orang tersebut memang telah merencanakan untuk melakukan aksi perampokan. Dua pencuri yang diketahui bernama Gonzales dan Solano Martinez pun tiba di lokasi beberapa saat sebelum transaksi keuangan di bank tersebut ditutup. Mereka kemudian mendapatkan uang $62.000 Amerika atau sekitar 600 juta rupiah sebagai hasil rampokan. Aksi perampokan tersebut diakhiri dengan sempurna. Namun konyolnya, Gonzales dan Martinez malah memposting sebuah status di Facebook pribadi yang bertuliskan "You have to pass the line sometimes to get this money", yang berarti terkadang Anda harus melewati garis untuk mendapatkan uang ini. Pihak-pihak yang curiga terhadap mereka pun kemudian melaporkan pada polisi dan tak lama mereka berhasil ditangkap. November 2012 lalu, seorang remaja bernama Hannah Sabata dari Nebraska, Amerika Serikat, dilaporkan telah mencuri sebuah mobil. Dengan menggunakan mobil curian itu, ia berkendara menuju bank Cornerstone di Waco dan merampok bank tersebut. Ia pun berhasil membawa pulang uang sebesar $6.000 Amerika atau sekitar 60 juta rupiah. Untuk menghapus jejak, ia membuang mobil curian tersebut. Anehnya, remaja berusia 20 tahun ini kemudian mengunggah video yang berisikan kehebatannya dalam merampok bank. Namun dia lupa melepaskan pakaian yang digunakan saat melakukan perampokan sebelumnya. Video yang berjudul Chick Bank Robbery ini pun menjadi perhatian polisi. Tak membutuhkan waktu lama, Hannah berhasil ditangkap pada Juni 2013 lalu dan dijatuhi hukuman puluhan tahun penjara. Perampok konyol selanjutnya adalah Albert Bailey yang beraksi pada Maret 2010 lalu. Ia memang cukup cerdik untuk menggunakan teknologi komunikasi, namun terlalu konyol untuk digunakan dalam aksi perampokan. Aksinya diawali saat Albert menelpon pihak Bank of People di Fairfield, Connecticut, Amerika Serikat dan memerintahkan para karyawan bank untuk mempersiapkan kedatangannya sebagai perampok. Ia menginstruksikan kepada kasir untuk menyediakan uang sejumlah $100.000 Amerika atau sekitar 1 miliar rupiah dan dimasukkan ke dalam tas yang bebas dari bom tinta. Pelaku juga mengancam akan terjadi pertumpahan darah jika keinginannya tidak dikabulkan. Ternyata hal tersebut justru membuat pihak bank lebih mengantisipasi kedatangan dan aksi yang akan dilakukan Albert. Dengan tenang, pihak bank membiarkan Albert dan seorang temannya masuk ke dalam bank dan membawa keluar tas berisi uang sejumlah $900 atau 9 juta rupiah saja. Setelah mereka keluar dari bank, barulah polisi menangkap para pelaku. Pemirsa, itulah 7 aksi konyol perampok. Biasanya para perampok memiliki rencana matang sebelum menjalankan aksinya, apalagi jika hendak merampok bank. Namun sematang-matangnya sebuah rencana disusun, ternyata ada saja hal-hal tak terduga yang terjadi yang dapat mengacaukan aksi perampokan. Seperti yang dilakukan atau dialami beberapa perampok berikut ini, yang justru membuat aksi kejahatan mereka tampak konyol dan dapat membuat orang tertawa. Seperti apa kisah konyol yang benar-benar nyata dari para perampok yang gagal? Berikut on the spot merangkumnya dalam 7 aksi konyol perampok. Sekelompok perampok berhasil ditangkap hanya sekitar beberapa meter dari lokasi perampokan setelah sang pengendara berhenti di lampu merah. Polisi berhasil memburu para pelaku, Malachi Jones, Corey Fregis, dan Kylie Nightingale yang telah merampok toko perhiasan Fraser Hart Store di Inggris. Aksi perampokan itu sendiri terekam kamera pengintai atau CCTV jalan. Entah karena memang taat lalu lintas
Sang operator CCTV melihat mobil yang dikendarai ketiga perampok ini berhenti di sebuah lampu merah di kawasan Kent, tidak jauh dari toko perhiasan tempat mereka merampok. Dengan informasi tersebut, polisi pun dengan mudah menangkap ketiganya yang rata-rata masih berusia 19 hingga 22 tahun. Menjadi pertimbangan Jonas Jacob, seorang penyelundup asal Romania yang memiliki kendaraan yang benar-benar unik saat mencoba menyelundupkan sekitar 100.000 paket rokok dan tembakau di perbatasan Ukraina. Ia bukannya menggunakan mobil van, truk atau mobil lain, melainkan kereta keledai. Jonas Jacob akhirnya ditangkap pihak kepolisian perbatasan Ukraina setelah ketahuan mencoba menyelundupkan barang. Saat aksinya tercium, Jonas Jacob sebenarnya telah berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Namun apa daya, keledai yang dinaikinya tentu tidak sebanding dengan mobil sedan polisi yang bisa meluncur cepat. Ulah konyol pernah dilakukan oleh seorang perampok bank di Nantong, Jiangsu, China. Aksi perampokan ini terekam kamera pengintai. Mulanya, perampok pria berjalan masuk dalam bank dengan penuh percaya diri. Sampai di lobi bank, perampok ini menodong para pengunjung dan pegawai bank dengan pistol. Sayang, aksi itu tidak sesuai rencana. Magazin pistol terjatuh ke lantai, kemudian perampok itu lantas memungut dan memasang magazin kembali. Pengunjung dan pegawai bank yang melihat kejadian itu langsung lari keluar bank. Perampok pun kebingungan, karena ketika ia berhasil memasang magazin itu, tak satu pun orang didapatinya. Di saat bersamaan, alarm tanda bahaya berbunyi. Perampok berusia sekitar 48 tahun itu kemudian melarikan diri, namun berhasil ditangkap polisi. Di kantor polisi diketahui bahwa pistol yang dibawa perampok itu hanya senjata mainan. Lain lagi dengan aksi perampokan yang dilakukan Dennis Hawkins di Pittsburgh, Amerika Serikat. Dalam aksinya, pria berusia hampir setengah abad ini menggunakan rambut palsu, payudara palsu, dan celana badut untuk menutupi identitasnya. Berdasarkan laporan, Dennis pun membawa pistol mainan sebelum melakukan aksi perampokan di Bank Citizen. Ketika berada di dalam bank, Dennis sempat duduk-duduk santai beberapa menit. Ia pun kemudian mendekati seorang karyawati bank dan meminta sejumlah uang tunai sambil menodongkan senjata. Ternyata karyawati bank tersebut cerdik, ia memasukkan sebuah bom cat ke dalam salah satu amplop uang. Setelah mendapatkan uang, perampok segera meninggalkan bank melalui jalan belakang. Saat ia menyempatkan diri untuk melihat uang dalam tas, bom cat meledak dan mengotori uang di dalam tas tersebut. Dennis pun panik. Kesialan perampok itu ternyata tidak hanya sampai di situ. Ketika hendak melarikan diri, ia merampas sebuah mobil yang di dalamnya terdapat seorang perempuan. Setelah diperintahkan sang perampok untuk keluar, dengan cerdik perempuan tersebut membawa serta kunci mobil dan menutup pintu. Secara otomatis, ketiga pintu lainnya pun terkunci dari luar. Setelah mendapat laporan, perampok bank Dennis Hawkins yang telah terkurung di mobil akhirnya ditangkap polisi. Pada 23 Maret 2011, sebuah perampokan terjadi di sebuah bank komersial internasional di Houston, Amerika Serikat. Dengan berbekal senjata plastik mainan, para perampok pun menodongkannya kepada dua petugas kasir yang sedang bertugas saat itu. Meskipun dua kasir tersebut terlihat takut, namun sebenarnya mereka bersekongkol. Empat orang tersebut memang telah merencanakan untuk melakukan aksi perampokan. Dua pencuri yang diketahui bernama Gonzales dan Solano Martinez pun tiba di lokasi beberapa saat sebelum transaksi keuangan di bank tersebut ditutup. Mereka kemudian mendapatkan uang $62.000 Amerika atau sekitar 600 juta rupiah sebagai hasil rampokan. Aksi perampokan tersebut diakhiri dengan sempurna. Namun konyolnya, Gonzales dan Martinez malah memposting sebuah status di Facebook pribadi yang bertuliskan "You have to pass the line sometimes to get this money", yang berarti terkadang Anda harus melewati garis untuk mendapatkan uang ini. Pihak-pihak yang curiga terhadap mereka pun kemudian dilaporkan pada polisi dan tak lama mereka berhasil ditangkap.
November 2012 lalu, seorang remaja bernama Hannah Sabata dari Nebraska, Amerika Serikat, dilaporkan telah mencuri sebuah mobil. Dengan menggunakan mobil curian itu, ia berkendara menuju bank Cornerstone di Waco dan merampok bank tersebut. Ia pun berhasil membawa pulang uang sebesar $6.000 Amerika atau sekitar 60 juta rupiah. Untuk menghapus jejak, ia membuang mobil curian tersebut. Anehnya, remaja berusia 20 tahun ini kemudian mengunggah video yang berisikan kehebatannya dalam merampok bank. Namun dia lupa melepaskan pakaian yang digunakan saat melakukan perampokan sebelumnya. Video yang berjudul Chick Bank Robbery ini pun menjadi perhatian polisi. Tak membutuhkan waktu lama, Hannah berhasil ditangkap pada Juni 2013 lalu dan dijatuhi hukuman puluhan tahun penjara. Perampok konyol selanjutnya adalah Albert Bailey yang beraksi pada Maret 2010 lalu. Ia memang cukup cerdik untuk menggunakan teknologi komunikasi, namun terlalu konyol untuk digunakan dalam aksi perampokan. Aksinya diawali saat Albert menelpon pihak Bank of People di Fairfield, Connecticut, Amerika Serikat dan memerintahkan para karyawan bank untuk mempersiapkan kedatangannya sebagai perampok. Ia menginstruksikan kepada kasir untuk menyediakan uang sejumlah $100.000 Amerika. Do you think your ATMs are safe from malware attacks? Do you think the bank card data illegally swarming around the net is obtained only with physical skimming devices? Do you know just how easy it is to get cash from ATMs without authorization and almost without trace? Do you know why an antivirus may not be any good to you? Cybercrime is nowadays one of the prime concerns of government security forces and co-ops. Initiatives like Cyberstorm or Cyber Europe show that safeguarding critical infrastructure from organized crime calls for an ever greater focus on information systems and network security. Recent attacks on ATMs of South Korea or the outbreak of data and cash robbing skimmer malware in Russia or the Ukraine show that ATM attacks are becoming more and more sophisticated. In some known cases, the theft of card data in this way has gone undetected for months or even years. The natural evolution of ATMs towards open systems and IP networks offers big advantages, but it also leaves ATMs vulnerable to the same attacks suffered nowadays by information systems all around the world.
There's no doubt that the assault and hijacking, even if partial, of a financial self-service network can be hugely profitable for organized criminal networks. Hackers who gain access to a financial self-service network can not only obtain valuable data or cash, but also threaten the corporate image of the network running organization. Some years ago, increasingly sophisticated ATM attacks came to light in Latin America and Eastern Europe, then spreading around the world with worrying speed. Sadly, many of these security incidents remain undetected for a long period of time, and others are even hushed up. This means that the risks posed by attacks of this type are often underestimated. Incidents investigated by Ukraine's National Security Agency showed that the commonest way of carrying out these attacks was by conniving with the employees of the attacked organization. Many of these organizations have therefore reinforced security in their personnel recruitment procedures. In most countries, initial attacks involved the introduction of malware to obtain card data, but this software soon evolved towards direct theft of cash. Such is the case of the well-known Skimmer software, which marked a watershed in the awareness of attacks of this type. Until recently, whitelisting technology proved sufficient to combat these threats. Soon it had to evolve towards a combination of whitelists and application firewalls, a sophisticated control of devices and data loss prevention systems, or DLP. As the threats evolved, the security products had to evolve in line, and the most sophisticated products now incorporate not only all the above, but also ATM disk encryption to prevent, among other things, reverse engineering of ATM applications and the development of new attacks by the organized mafias. Mindful of the fact that the best response to this problem is to accumulate all these preventive devices in a single product specifically developed for ATM networks and keeping pace with the threats themselves, GMV has spent years developing and fine-tuning the only specific ATM security product on the world market today, Checker ATM Security. Checker is the first ever product specifically designed to harden the security of ATMs, kiosks and financial self-service systems in general. Checker enables security to be managed in a centralized way, providing in a single product cast-iron control over the security of processes, communications and ATM devices, including process whitelisting, built-in firewall, control of Java applications, control of device access, integrity controls by means of digital signatures, keyboard control, detection of track-to writing, and disk encryption. Checker brings all these capabilities together in a single product that is easily deployed by installing agents in each ATM. These agents are then controlled from a centralized console for managing the security of the entire network. From the console, a simple definition is made of ATM security policies. These are then automatically translated into specific rules applicable to ATM components. These policies are sent to the ATMs and applied there by the Checker agent, a single agent housed in the ATM and interfering in no way with normal operations. Checker also monitors compliance with all these rules, either from the Checker console or in an integrated way with any monitoring console that may be available, recording any attempt to violate security policies for subsequent analysis. Checker has been specifically designed to protect ATM and financial self-service networks. As such, it has 4 prime characteristics that distinguish it from all other products. It is light, i.e. it consumes hardly any ATM resources, processing or storage capacity. It therefore does not interfere with normal ATM operation. It is compact, inasmuch as it is a single agent installed in the ATM to control all-round security. This feature distinguishes it from all other products which call for installation of various solutions. Even if these are all made by the same manufacturer, cumulative complications are then inevitable. It is maintenance-friendly. Both the agent itself and the security policies can be updated in a very straightforward way from the console. Finally, it is dependable. We are well aware of the importance for you of ATM availability.
If you have ever experienced problems in the normal functioning of your computer after installing an antivirus, rest assured this will never happen with Checkr. Checkr has been designed to meet the strictest regulations, mitigating security risks in a simple and effective way with minimum impact on ongoing operations. Checkr has now been deployed in many banks in the Americas, Europe, and Asia. The community of Checkr users provides continual feedback of new needs that are then systematically phased into the product by GMV. This makes it the worldwide benchmark product for guaranteeing the security of your ATMs and self-service networks. Checkr ATM Security.